wajib memilih berdaulat negara Indonesia Tuhan. 96,2 Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Seperti yang Jeng Rafa tadi sudah bilang tuh ya, kali ini Jeng Rafa di programnya Selendang Siang udah ada temennya nih. Ada teman-teman dari KPU Kota Batu dan juga Bawaslu Kota Batu. Selamat siang untuk Bu Marlina. Ini dari Siang, KPU Mbak Kota Batu. Rafa. Iya, dan juga ada Bapak Yogi Eka nih. Oke, siap Mbak. Dari Bawaslu ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Kondisi cuaca dingin kayak gini apa nggak Dingin kedinginan? banget. Tentunya pakai lengan panjang semua nih kayaknya ya. Oke, karena sesuai dengan tema kita kali ini ya, ini ada Helpdesk KPU Kota Batu mudahkan masyarakat menghadapi tahapan pendaftaran partai politik. Seperti itu. Kalau dari persiapannya, ini emang selalu persiapan terus ya. Kayaknya semakin hari semakin sibuk gitu Harus ya. dimantapkan ya. Anjir, bener banget. Oke, kalau dari Helpdesk sendiri, kalau yang Jeng Rafa tahu, ini Helpdesk ini kayak suatu wadah, tapi bukan baskom ya. Wadah ini dimana dia ini menampung kayak beberapa, mungkin kalau ada masyarakat yang ingin konsultasi seperti itu. Pelayanan masyarakat ya. Iya benar. Kalau dari Bu Marina sendiri, ini sebenarnya apa sih fungsi dari Helpdesk KPU ini? Silakan. Ya, terima kasih Jeng. Jeng. Jeng Rafa. Jadi informasinya pada hari ini KPU Kota Batu itu membuat helpdesk untuk pelayanan masyarakat terkait informasi pendaftaran partai politik. Nah, ini kita perlu masyarakat ketahui dulu bahwa dari tanggal 1 Agustus hingga 14 Agustus nanti itu ada namanya pendaftaran partai politik melalui sistem informasi partai politik, yaitu Sipol yang sudah pernah diinformasikan beberapa waktu lalu. Nah, ini pendaftaran ini terpusat langsung di KPU RI, Mbak Rafa. Jadi kita di kabupaten kota diminta untuk selalu standby, integritas 24 jam ya. Jadi standby untuk menampung info aspirasi dari masyarakat. Kemudian ada yang mungkin sebagian masyarakat kita ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan pendaftaran partai politik pada hari ini, partai apa saja sudah mendaftar, kemudian berapa partai gitu, kemudian apa-apa saja syaratnya. Nah, jadi helpdesk ini kita lebih bagaimana kita mengakomodir lah masukan-masukan masyarakat atau permintaan informasi-informasi terkait pendaftaran partai politik ini gitu. Nah, juga kami ya terkadang kan kita di daerah ini, di wilayah ini tidak tahu gitu. Mungkin teman-teman partai politik sendiri juga bingung ini bagaimana, apakah partai kami sudah mendaftar atau belum gitu ya. Apa pada hari ini sudah berapa persen pendaftaran ini masuk di sipolnya, berapa data-data yang ada itu sudah berapa persen yang terupdate gitu, apakah sudah lengkap atau belum gitu. Nah, itu boleh misalnya mau datang ke KPU langsung untuk menanyakan hal-hal demikian kepada KPU yang ada di wilayah kabupaten kota gitu. Dan juga bisa ketika tidak bisa datang pun kami menyediakan helpdesk ini melalui email, WhatsApp, dan juga misalnya kalau ada yang pingin langsung mengobrol by call ya bisa gitu. Berarti melalui sistem online seperti itu? Iya, juga bisa. Iya. Kalau adanya helpdesk ini sebenarnya sudah ada sejak kapan sih? Nah, kalau untuk helpdesk Sipol ya, helpdesk Sipol ini memang diminta kita untuk standby ini per 2 Agustus kemarin itu kita sudah seluruh Indonesia sudah diminta untuk standby untuk membuat helpdesk yang di lembaga masing-masing, di kantor kabupaten kota masing-masing gitu. Karena kita harus memastikan bahwa informasi-informasi yang ada pada saat ini kita masyarakat harus tahu gitu. Masyarakat harus bisa terlayani lah kebutuhan informasinya saat ini gitu. Karena pada hari ini juga mungkin Mbak Rafa, teman-teman pendengar di rumah semuanya bisa juga memantau melalui media-media yang ada pada hari ini gitu ya, yang juga turut menginformasikan
perkembangan pendaftaran partai politik ini. Dan juga di media sosial KPU selalu standby setiap hari, setiap momen, setiap detik itu sudah terupdate terus. Misalnya hari ini partai apa yang datang untuk mendaftar gitu, itu langsung update di Langsung media ada sosial. gitu Iya. langsung gitu Tapi juga kadang kita kita tidak tahu ya kebutuhan orang teman-teman di partai politik itu kita tidak tahu gitu. Apakah dia memang secara pribadi masih ragu, masih butuh kepastian gitu. Ada bagaimana sih persiapan kami di daerah ini, lolos nggak ya atau tidak gitu. Nah jadi misalnya apakah sudah terpenuhi dari persyaratan-persyaratan yang ada, dari keanggotaan yang ada gitu. Nah itu bisa langsung berkonsultasi dengan melalui helpdesk KPU Sipol KPU Kota Batu ini, langsung bisa datang ke kantor, atau yang tadi kita bisa via online tadi gitu. Kita membuka semua ruang, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi. Baik, kalau misalnya ini memudahkan masyarakat, ini dalam artian ini masyarakat secara umum ataupun hanya untuk masyarakat yang emang dia ini ada sangkut pautnya dengan pendaftaran partai politik seperti itu? Sebetulnya masyarakat umum, Mbak Rafa, karena semua gitu ya. Karena kan terkait pendaftaran politik ini kita mencangkup orang banyak ya, karena terkait keanggotaan partai politik ini mereka harus misalnya pada hari ini ada 42 partai politik secara nasional yang mendaftar, yang mengaktifasi akun di Sipol gitu, plus 8 partai politik lokal yang ada di KIP Aceh gitu. Nah kita tidak tahu nih, masyarakat pingin tahu apakah aku misalnya seorang PNS tercatut tidak di dalam keanggotaan partai ini. Nah boleh berkonsultasi gitu. Jangan sampai misalnya apalagi kita penyelenggara atau teman-teman masyarakat yang berkeinginan ke depannya menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, misalnya bagian penyelenggara ad hoc gitu ya, PPK, PPS, KPPS gitu. Nah mereka ingin memastikan bahwa namaku ini tidak akan tercatat di dalam partai politik sebagai anggota gitu. Nah mereka bisa datang berkonsultasi ke kantor KPU bahwa tolong dong saya mau mengecek data saya, nama saya, apakah ini ada di dalam struktur keanggotaan partai politik ini gitu. Nah jadi kita bisa membantu gitu. Sebenarnya kalau mau dicek secara online itu pun bisa, Mbak Rafa. Jadi melalui info.kpu.go.id libet ya. info.pemilu.go.id. Nah itu bisa dicek. Iya. Masyarakat umum bisa mengecek di situ, memasukkan NIK. Nah, nanti akan keluar bahwa NIK ini terdaftar atau tidak terdaftar di partai politik gitu. Nah, ngeceknya itu mungkin bisa berkala, Mbak Rafa. Harus setiap hari juga. Karena kan pada hari ini masih proses pendaftaran. Mungkin hari ini ada yang lengkap, itu 13 partai politik yang sudah lengkap yang berkasnya gitu. Nah masih ada sekitar 29 partai politik yang lainnya, nah secara nasional yang belum lengkap, jadi kan belum bisa terlihat, belum apakah masuk di dalam bagian ini gitu. Makanya tiap hari masyarakat harus bisa mengecek, memastikan bahwa data mereka clear, tidak tercatat di dalam keanggotaan partai politik. Baik, seperti itu ya. Kalau dari Bawaslu sendiri nih, kalau ini dari helpdesk-nya ini apa ada campur tangan gitu dari programnya helpdesk seperti itu? Enggak, jadi gini, kalau campur tangan enggak, jadi ini murni programnya dari teman-teman KPU. Dari KPU sendiri sebagai bentuk pelayanan dalam hal informasi dan konsultasi berkaitan dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Nah, helpdesk sendiri kan meja bantuan, gitu kan? Meja bantuan ada 2 isu yang kemudian menjadi ruang yang berkaitan dengan helpdesk ini. Pertama, bagaimana kemudian memfasilitasi teknis pendaftaran, terutama kepada pengurus partai politik di tingkatan kabupaten kota, gitu ya. Yang berikutnya kemudian isu terbaru bagaimana
berkaitan dengan keanggotaan partai politik itu sendiri. Jadi sebagaimana diungkapkan oleh Bu Marlina tadi, ada 98 atau 93 ya anggota KPU yang dicatut, gitu kan? Penyelenggara ini baik KPU Bawaslu itu adalah orang yang netral, gitu ya, orang yang tidak boleh berafiliasi pun tidak boleh menjadi partai politik. Tapi di sipol, di berkas pendaftaran ini tercakup nama kita, nah tercatut gitu kan, tanpa kemudian kita sendiri yang masuk di dalamnya. Nah, ini kemudian menjadi ruang bagi kita, bagi masyarakat yang memang sejatinya dia tidak terafiliasi atau tidak dengan sadar sebagai anggota bisa mengklarifikasi hal itu. KPU sudah memiliki mekanisme semacam aplikasi ya, semacam aplikasi untuk memasukkan NIK itu kemudian bisa ngecek masuk dalam sipol atau tidak. Nah, ini kemudian harus disosialisasikan oleh teman-teman KPU gitu kan, untuk lebih masyarakat ini, karena memang ada di masyarakat kita itu yang memang mereka memang wajib tidak terafiliasi atau tidak boleh menjadi anggota partai politik. Ya, ini memang harus dilihat betul agar tidak terjadi benturan kepentingan atau kemudian hal-hal lain yang sifatnya kemudian menjadi tidak netral. Nah, di dalam Hekbes itu sendiri Bawaslu berpesan agar memang adil, ya kan? Adil di dalam melayani, ya kan? Kita lihatlah memang konstruksi aturan kita di dalam pendaftaran partai politik itu memang ada partai yang di atas parliamentary threshold itu langsung diverifikasi secara administratif. Tapi di luar itu kemudian partai baru, partai yang tidak lolos parliamentary threshold dan kemudian hanya memiliki kursi di tingkat DPRD dan DPRD kabupaten kota, itu memang harus verifikasi aktual dan verifikasi administrasi. Nah, ini memang harus berkeadilan, gitu kan? Baik partai besar maupun partai kecil, dan kemudian seterbuka mungkin memberikan informasi, gitu ya. Informasi apapun, karena memang termasuk juga bagaimana kemudian jika ada kesulitan partai politik untuk mengunggahnya di dalam sipol, misalnya itu. Karena kan seluruhnya tadi disampaikan oleh Bu Marlina bahwa berkas pendaftaran itu dalam bentuk digital gitu kan, dalam bentuk digital yang kemudian hanya dilakukan oleh di tingkatan pusat. Bisa jadi kan, oke lah Batu misalnya, satu contoh kasus ini mudah secara jaringan, secara internet dan sebagainya. Tapi bagaimana kemudian daerah-daerah kabupaten kota yang lain yang kemudian datanya itu berasal dari bawah. Nah, ini kan proses pada konteks-konteks itu KPU aspek keadilannya itu kemudian harus disampaikan. Nah, Bawaslu tetap mengawasi proses pendirian Helpdesk itu sebagai sarana informasi dan konsultasi, bahkan mungkin sarana untuk membantu kawan-kawan partai politik yang kemudian kesulitan melakukan pendaftaran dalam bentuk sipolnya itu tadi, karena sipol bukan kewajiban ya, tapi memang prosesnya harus awalnya itu harus kemudian menggunakan sipol itu sendiri sebagai alat untuk sarana untuk mendaftar, mungkin itu. Anjay, terima kasih mungkin untuk jam segini ya. Karena ini sebenarnya kalau Jengrafa ini punya banyak sekali pertanyaan, tapi karena ini bukan ujian jadi kita santai ya. Kita enjoy dulu, kita dengarkan dulu lagu dangdut ini biar nggak terlalu deg-degan mungkin ya. Oke, jadi buat sahabat Tidar Sakti jangan kemana-mana dulu, tetap di 96,2 Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Masih bersama Ibu Marlina dari KPU dan juga Bapak Yogi Eka dari Bawaslu ini. Temanya masih sama loh ya. Helpdesk KPU Kota Batu mudahkan masyarakat menghadapi tahapan pendaftaran partai politik. Nah, baik. Tadi kan di awal kita udah banyak bicara tentang Helpdesk nih, tentang fungsinya apa. Nah, kira-kira ini fasilitas yang ada di dalam Helpdesk itu sendiri apa sih, Bu? Ya, kalau fasilitas kan ya terkait pelayanan informasi ini ya
standar seperti pelayanan-pelayanan seperti biasanya. Iya. Kita ada buku registrasi, kemudian juga kita standby dengan sarana dan prasarananya harus mencatat, karena dari pelayanan-pelayanan yang datang, misalnya anggota partai politik atau pengurus partai politik yang datang, itu kita harus membuatkan alur atau historinya. Mereka datang ini kebutuhannya apa, kemudian harus jelas apakah sudah terpenuhi permintaannya gitu, itu harus ada. Jadi harus ada BA-nya juga, kemudian ada dokumentasinya, harus ada juga videonya. Jadi kita perekaman ketika ada yang meminta layanan informasi di helpdesk ini harus dibuatkan sedemikian rupa laporannya gitu, karena ini harus dilaporkan ke atas gitu. Jadi kita siapapun yang datang nanti kita standby dari KPU Kota Batu sudah ada dibuatkan misalnya surat tugas, misalnya staf kita itu harus standby, harus bertanggung jawab terhadap helpdesk ini gitu. Semua permintaan-permintaan itu harus terpenuhi gitu. Jangan sampai ada komplain ataupun ada ketidakpuasan ketika teman-teman dari partai politik atau masyarakat yang datang ini kecewa dengan pelayanan-pelayanan kita gitu. Maka menjadi catatan-catatan kita untuk memperbaiki dari helpdesk ini, karena helpdesk ini tidak hanya di pendaftaran 14 hari ini, Mbak Rafa. Karena yang disebutkan tadi bahwa tahapan ini disebutkan di dalam undang-undang maupun di PKPU-nya disebutkan bahwa tahapan hari ini adalah tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Jadi hingga sampai 13 Desember nanti itu masih berlangsung. Dalam 4 bulan ini masih berlangsung gitu. Masih jalan gitu masih jalan. Karena di situ mungkin 6 hari lagi 14 Agustus berakhir ya masa pendaftaran. Nah, proses itu kemudian kita melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini juga sudah jalan mulai dari 2 Agustus lalu. 1 hari pasca itu ditetapkan sebagai dimulainya pendaftaran 1 Agustus itu, tanggal 2-nya sudah mulai verifikasi. Gitu. Jadi berjalan berkelanjutan. NJ, kalau dari Bawaslu sendiri nih, mungkin ada nggak sih fokus pengawasan tersendiri buat jalannya dari helpdesk ini selama masa pendaftaran seperti itu? Kalau ada temuan ya KPU ada kurang, pelayanannya kurang gitu. Jadi tetap kemudian ini menjadi fokus pengawasan ya, berkaitan bagaimana kemudian melihat kesiapan di dalam fasilitasi atau pelayanan kepada calon peserta pemilu maupun masyarakat umum. Nah, memang harapan kami ini memang sudah berjalan gitu ya, dan masyarakat dan maupun calon peserta pemilu itu menggunakan helpdesk ini sebagai sarana. Ya memang ada proses verifikasi, proses pendaftaran ini, pendaftaran, verifikasi dan penetapan ini ada yang dinamakan dengan masa perbaikan. Gitu kan? Iya kan? Keanggotaan ada masa perbaikannya. Kemudian setelah verifikasi faktual nantinya juga ada masa perbaikannya. Tapi jangan kemudian menggunakan masa perbaikan ini sebagai sarana untuk mencukupi syarat pendaftaran. Nah itu. Tapi pergunakan sarana informasi ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau persyaratan-persyaratan yang kurang di dalam proses pendaftaran. Karena perbaikan pun itu waktunya cukup pendek. Nah, ini dalam ranah yang lebih panjang lagi itu bisa kita manfaatkan kalau toh kemudian ada aspek-aspek yang belum dimengerti oleh teman-teman peserta pemilu di dalam melakukan proses pendaftaran. Nah, memang kita belum ada instruksi khusus ya untuk membuka, kalau sebutan di Bawaslu itu posko gitu kan. Nah, sebutan di Bawaslu itu posko. Kita belum ada instruksi khusus yang dibuat oleh provinsi maupun RI. Nah, tapi kita tidak berkonsentrasi pada hal itulah ya. Kita tetap bersama KPU hadir mengawasi helpdesk dan kemudian juga menyampaikan pencegahan. Nah, pencegahan terjadinya potensi pelanggaran, koordinasi
terus kita lakukan gitu ya, koordinasi terus kita lakukan agar proses pelayanan ini koordinasinya multi pihak terhadap KPU tentunya kita mengajak untuk tetap pelayanannya memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Dan kemudian juga kepada masyarakat untuk juga turut serta memberikan masukan. Nonsen kalau kemudian kita ngomong proses pemilu tanpa ada partisipasi masyarakat ya. Salah satunya ya bagaimana kemudian kalau dia sebagai non anggota itu tadi yang disampaikan ya sampaikan bahwa kalau kemudian tercatut itu kemudian dia bukan non anggota sampaikan itu bentuk partisipasi. Atau kemudian misalnya dia sebagai anggota gitu ya, itu kemudian juga dia bisa memastikan kayaknya gitu kan ya dengan menyerah atau memberikan NIK-nya kepada KPU untuk dicek. Nah ini model partisipasi agar apa? Agar proses yang kita lakukan ini benar-benar proses yang partisipatif, proses yang berkualitas, dan memang tahapan pemilu itu bukan pada tahapan hanya pungut hitung saja, hanya mencoblos saja, tapi dari awal gitu ya, dari awal tahapan ini 20 bulan ini, 20 bulan minus 1 bulan kayaknya ya, 20 bulan setelah launching kemarin, ini memang benar-benar gawinya masyarakat gitu ya, gawinya masyarakat. Masyarakat misalnya bisa gini, dalam kerangka selain keanggotaan ya, itu juga bisa kemudian menyampaikan, oh ya ini loh partai ini benar, misalnya nanti sekretariatnya ada di kantor kita, ada di dekat rumahku gitu kan, itu ini kan kemudian dalam konteks nanti verifikasi ini kan bisa oke gitu kan, bisa sebagai wujud ya benar ini kantornya di dekat tempat tinggal saya gitu kan, ini pengurus memang seperti itu. Nah, informasi-informasi itu sangat penting gitu ya. Informasi-informasi itu sangat penting sehingga memang ruang contoh-contoh seperti itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Selain juga yang paling penting adalah bagaimana kemudian pengurus ini juga proaktif gitu ya. Pengurus partai politik calon peserta pemilu. Karena kenapa? Ya, ke depan bagi yang baru itu ada yang namanya verifikasi faktual, gitu kan? Kenapa kok kemudian pencatutan ini harus kita bersihkan di awal gitu ya? Satu contoh kasus, karena kadang ada yang namanya verifikasi faktual. Faktual ini nanti yang menentukan bukan KPU lagi, siapa lagi? Bukan KPU Kabupaten Kota maksudnya, tapi KPU RI. Lebih yang atasnya lagi. Kalau dulu bisa di daftarnya itu ada, kemudian teman-teman di kabupaten kota mengambil sampel misalnya dapat nomor 2, berarti kelipatan 2 ya Mbak ya, kelipatan 2, 4, 6, 2, 4 dan sebagainya itu ya. Tapi sekarang sudah ditentukan oleh RI dari pusat dengan JP Morgan itu dan sebagainya, sehingga Reggie Morgan ya, sehingga ditentukan siapa-siapa. Nah ini kalau kemudian tidak disiapkan di awal akan banyak BMS ya kan, kemudian perbaikan akan sangat kesulitan gitu ya. Untuk melakukan berarti harus kerja 2 kali, tapi ketika ditata di awal, kaderisasinya oke, ditata di awal, maka jelas sudah lebih mudah. Siapapun yang akan disampling maka iya saya anggota. Nah proses-proses ini yang kemudian kayaknya mungkin belum dibaca oleh teman-teman partai politik, sehingga ruangan ini memang ruangan, kalau toh memang ada ruang konsolidasi data terkait keanggotaan, maka mumpung jauh hari ya, masih kurang 6 hari, nah ini bisa dilakukan proses-proses perbaikan dengan kemudian kalau toh memang ada kesulitan bisa dibantu helpdesk-nya tadi KPU. Iya, berarti emang ini dari pemilu yang 2019 ini beda banget ya sama yang sekarang. Beda ya. Kalau dulu kita dari pusat, dari provinsi, kabupaten, kota itu partai politik calon peserta pemilu ini datang ke kantor di wilayah masing-masing. Kalau sekarang itu terpusat melalui sipol, kemudian juga yang akan diverifak pun nanti itu sudah datanya dari data pusat, data sipol ini gitu. Yang terbaca di situ ada kejanggalan, ada yang tidak sesuai,
Nah itu makanya akan di-input dari di pusat, maka akan diturunkan melalui surat nanti. Kita diminta kabupaten kota untuk memverifikasi ini secara faktual gitu. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya ini jumlah ya. Kita seberapa banyaknya nih pendaftar parpol seperti itu. Tapi jangan dijawab dulu. Kita jeda dulu biar refreshing lagi otaknya ya. Sambil kita goyang, kita dangdutan bersama Tidar Sakti. Jangan kemana-mana. Tetap di 96,2 Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. 96,2 Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Masih di programnya Selendang Siang Teleria bersama Jeng Rafa Sinam dan juga Bu Marlina, ditambah lagi Bapak Yogi Eka. Kalau misalnya siang-siang gini emang siaran bertiga enak ya Pak ya? Cepet ya jamnya ya? Iya, cepet banget rasanya. Oke, kembali lagi ya. Gimana nih dengan perkembangan pendaftaran parpol saat ini? Kira-kira jumlah pendaftarnya udah berapa banyak ini Ibu? Kalau kita melihat dari link yang diberikan, yang disampaikan oleh KPU RI, Mbak Rafa, itu per hari ini terdapat 42 partai politik calon peserta pemilu yang telah mengaktifasi sistem informasi partai politik SIPOL. Plus ditambah 8 partai lokal Aceh. Jadi ada 42. Nah, juga informasi tambahannya yang sudah memenuhi kelengkapan 100% berkas pendaftaran, ini ada 13 partai politik, di mana 6 diantaranya adalah partai-partai yang pada saat ini terdapat di parlemen, yang sudah masuk, yang pada 2019 lalu masuk di parliamentary threshold-nya. Nah, yaitu mungkin saya kalau saya tidak salah mengingat ini, partai yang pada hari ini yang terdapat di parlemen itu PDIP, kemudian ada PKS, Nasdem, kemudian Demokrat, Gerindra, dan juga satu lagi PKB. Itu yang sudah berkasnya dinyatakan lengkap oleh KPU RI pada hari ini gitu. Menunggu masih partai-partai yang lain, masih banyak yang menunggu antrian untuk mendaftar. Nah, ini juga ditunggu sampai hari Minggu tanggal 14 Agustus. Pada akhirnya itu waktunya ditunggu oleh KPU RI sampai pukul 23.59 detik. Perbatasan ya. Iya, jadi ya kita harapkan dari antusias dari calon peserta pemilu ini ya sangat inilah antusiasnya sangat tinggi. Semoga ya tidak sampai hari terakhir pun ini sudah berkas-berkas sudah lengkap gitu. Akhirnya juga memudahkan teman-teman juga, teman-teman calon peserta pemilu ini juga dalam bagaimana mempersiapkan diri lagi ketika kita tidak tahu kan hasil verifikasi. Oke, mungkin dari partainya secara internal, kami sudah lengkap semuanya, kami sudah memenuhi semua persyaratan, form persyaratannya sudah ada gitu, semuanya sudah lengkap. Nah, tapi kan kalau dari hasil verifikasi administrasi ini tidak hanya itu juga, nanti kan juga melihat bagaimana struktur dari keanggotaannya ini gitu. Di antara 42 partai ini adakah yang benturan? Ternyata ada anggotanya terdetek bahwa misalnya satu KTP anggotanya ini ada di mana-mana gitu ya. Maka harus dicoret gitu. Maka ketika kurang anggotanya ini harus dipenuhi lagi gitu. Karena kita ada yang saya sebutkan di awal tadi harus ada minimal keanggotaan 1/1000 dari jumlah penduduk gitu. Nah, misalnya kalau Batu kalau nggak salah itu 216 atau 217 ya 200 apa. Nah, itu harus terpenuhi gitu. Harus terpenuhi. Misalnya ketika sudah dicoret 2 atau sudah 3 kan kurang gitu. Maka harus dipenuhi lagi. Tapi saya yakin teman-teman calon peserta peserta pemilu ini juga tidak mungkinlah mengambil angka minim ya. Pasti mungkin yang misalnya ada 216 anggota, mungkin mereka memasukkan 250 anggota untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang seperti ini, kejadian kegandaan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya masa pendaftarannya habis ini Bu di tanggal 14, mungkin ada masih beberapa partai ini yang masih belum lengkap persyaratannya. Nah, itu mereka harus bagaimana seperti itu?
Nah, kalau misalnya belum lengkap, berbicara belum lengkap, ini ya dalam kacamata yang normatif saja itu ya ketika tidak bisa melengkapi pada hari akhir masa pendaftaran itu maka udah akan ditolak. Oh, langsung ditolak seperti itu. Karena verifikasi ini adalah verifikasi berkas-berkas yang lengkap, Iya. yang dinyatakan lengkap. Gitu. Makanya kita mengharapkan bahwa bagaimana dari calon peserta pemilu ini, di dalam artian partai politik ini bekerja sama dari tingkatan pusat hingga ke daerah, itu bekerja sama bagaimana untuk mencukupi dari persyaratan-persyaratan dari pendaftaran ini gitu. Makanya kita membuka helpdesk ini pun kita pada hari ini Jeng Rafa, kita menginformasikan di KPU Kota Batu itu tidak dibolehkan lagi tanpa penghuni gitu. Tanpa penghuni. Kalau dulu misalnya kita di luar jam kerja itu kan ada security yang standby untuk menjaga. Itu kan sifatnya untuk menjaga. Pada hari ini kita ketika kita bekerja integritas 24 jam yang kita canangkan dan kita gaung-gaungkan di mana-mana. Artinya di KPU pada hari ini pun kita itu ada sistem piket, Mbak. Sistem piket, jadi teman-teman sekretariat baik itu ASN maupun PPNPN mereka piket setelah jam kerja dan itu sampai besoknya lagi gitu. Jadi ketika yang mendapat ya 24 jam berarti kan bekerja gitu. Ibarat kalau misalnya KPU ini shift-shiftan gitu. Jadi kapanpun masyarakat mau datang ke kantor KPU pasti akan dilayani gitu. Walaupun helpdesk yang itu mungkin kita di jam kerja ataupun di atas itu kita selalu memfungsikan ini 24 jam gitu. Insya Allah siapapun masyarakat kita yang bertamu atau ke kantor kita layani dengan sepenuh hati gitu ya. Karena sifatnya kita itu dengan sesuai dengan hashtagnya gitu KPU melayani. Iya, melayani. Iya. Jadi kita tidak tidak masyarakat yang datang ke KPU tidak akan membawa tangan kosong. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka konsultasikan, insya Allah kita memiliki jalan ataupun solusi-solusi yang terbaik bagi mereka. Iya, kira-kira ini ya, mungkin tadi Bu Marlina dan juga Bapak Yogi, kalau misalnya ini yang daftar ini sampai membludak itu apa? Seperti apa ini tanggapannya itu? Kalau misalnya sampai kuota full seperti itu. Kita kan sebagai warga negara itu memiliki hak. Iya. Hak tergabung dalam partai politiknya juga hak gitu. Jadi pada hari ini kita tidak boleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh membatasi aspirasi masyarakat. Adanya dibentuknya partai politik ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat juga, Mbak Rafa. Jadi berapapun yang masuk melalui akun sipol tentunya ini tidak boleh di-cut atau tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun gitu, termasuklah penyelenggara gitu, tidak boleh menghalang-halangi gitu. Ketika kelengkapan sebagai syarat calon peserta pemilu terpenuhi, itu kita akomodir gitu. Selalu kita berikan ruang-ruang yang terbuka, kesempatan yang sama yang tadi disampaikan oleh Pak Yogi bahwa kita ini harus berlaku adil, sama rata, sama perlakuan. Pokoknya tidak ada yang membeda-bedakan satu sama lain gitu. Walaupun dia pada hari ini adalah partai politik yang di parlemen gitu, dengan perlakuan karena ada tiga jenis kategori calon peserta pemilu ini, Mbak Rafa. Yang pertama adalah partai politik yang lulus parliamentary threshold pada pemilu 2019, kemudian partai politik yang tidak masuk parliamentary threshold di 2019 dan partai baru. Jadi 3 kategori ini. 3 kategori ini pun semuanya kita akomodir secara bersama-sama dengan perlakuan yang sama, dengan tidak ada satu pun yang kita bedakan. Oh, ini sudah duduk, sekarang mereka ada perwakilannya di DPR gitu. Ini harus spesial. Tidak. Jadi semuanya sama. Rata gitu. Karena pada hari ini masanya masa baru, tahapan baru. Semua calon. Hari ini semuanya calon. Iya. Jadi semuanya mereka ini sama.
di mata penyelenggara, di mata hukum mereka sama pada hari ini gitu. Iya. Kalau dari Bawaslu sendiri, sekiranya itu tuh mereka ikut mengawasi juga, ikut mengatasi juga, atau bagaimana? Baik, jadi dalam pengawasannya tetap terukur ya. Iya. Jadi Bawaslu itu dalam pengawasannya tetap terukur, terutama di wilayah kabupaten kota. Nah, di lingkup mana kemudian kewenangan KPU untuk melakukan fasilitasi pendaftaran sekaligus juga kemudian melakukan verifikasi. Iya. Nah, inilah yang kemudian menjadi objek pengawasan kita. Jadi tadi sudah disebutkan ada potensi ganda keanggotaan, baik ganda identik dalam keanggotaan satu partai politik maupun ganda dengan satu partai politik dengan partai politik yang lain, gitu kan? Nah, itu kemudian terus kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperbolehkan di dalam seseorang menjadi anggota partai politik. Terus juga kemudian usia tidak sesuai dengan hak pilih atau di bawah 17 tahun. Kalau di bawah 17 tahun sudah menikah itu boleh kemudian menjadi anggota partai politik. Yang kemudian juga memastikan bahwa keanggotaan ini itu tercantum juga di daftar pemilih berkelanjutan, gitu kan? Nah, ini menjadi objek pengawasan kita, gitu kan? Karena nanti teman-teman KPU akan memverifikasi itu terhadap keabsahan atau selain kelengkapan data juga berkaitan dengan keanggotaan. Itu mereka 4 aspek ini yang kemudian dilihat gitu. Jangan sampai ganda, jangan sampai jabatan-jabatan tertentu masuk yang dilarang, misalnya satu contoh kepala desa. Ini nggak boleh. Nah, atau undang-undang lain yang menyebut larangan untuk menjadi anggota partai politik. Nah, termasuk juga nanti, jangan sampai kemudian ini yang paling penting, teman-teman KPU memastikan bahwa lindungi hakmu, Mbak ya. Aplikasi itu memang bisa meng-cross check ya para anggota partai politik yang terdaftar di Sipol itu memang NIK-nya tercantum di dalam NIK-nya tercantum di dalam lindungi hakmu itu. Dalam kerangka ini adalah di dalam daftar pemilih berkelanjutan yang setiap bulan kita lakukan pleno rekapitulasi gitu ya. Nah, ini harus dipastikan seperti itu agar memang haknya dia, hak politik dia ini memang benar-benar terjamin, gitu ya. Nah, kita memastikan dengan secara terukur ada form A, terus kemudian ada alat kerja pengawasan juga, melakukan bagaimana teman-teman KPU melakukan verifikasi administrasi yang dimaksud, termasuk nanti berjalan verifikasi faktual dan sebagainya sampai nanti dilakukan penetapan yang sah di Batu ini partai politik apa saja berdasarkan hasil verifikasi faktual maupun administrasi. Nah, ini kita akan mengawal terus, melakukan pengawasan terus, koordinasi terbaru hari ini kita akan ke Surabaya tanda tangan berita acara serah terima Sipol. Nah, yang khusus untuk Bawaslu. Jadi aksesnya teman-teman KPU Sipol itu kita diberikan akses juga oleh sebagai melihat saja gitu, melihat potensi-potensi kegandaan, gitu kan? Melihat potensi-potensi kegandaan. Nah, ini tetap kita juga melakukan proses-proses itu, Mbak, dengan akses yang kita miliki dengan memang jaminan. Makanya kita harus ke Surabaya untuk tanda tangan bahwa kerahasiaan harus dijaga, komitmen untuk tidak membocorkan kemanapun ini harus kita tetap kita jaga, seperti itu. Oke, karena ini waktunya udah habis, mepet sekali ya. Ini yang terakhir nih, ada harapan dari Ibu Marlina dan juga Bapak Yogi nih, adanya dengan helpdesk dari KPU ini, harapannya apa untuk masyarakat umum?
Ya, harapannya kita pada hari ini ketika adanya helpdesk ini semoga dimanfaatkan oleh masyarakat umum kita sebaik-baiknya gitu. Kami sudah membuka ruang ini, sudah membantu mengupayakan memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik kepada masyarakat pada masa pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini. Maka dimanfaatkan yang sebaik mungkin. Monggo ketika masyarakat ingin berkonsultasi dengan KPU silahkan datang. Waktu kapanpun akan dilayani oleh KPU Kota Batu gitu. Nah juga yang perlu kita informasikan juga, perlu kita sosialisasikan juga tadi yang kita sampaikan Mbak Rafa, bahwa masyarakat kita, pendengar setia Tidar Sakti juga tentunya bisa mengecek, monggo dicatat yang di rumah, yang saya sebutkan tadi di link info.pemilu.kpu.go.id, itu bisa di cross check NIK-nya, apakah terdaftar atau tidak terdaftar sebagai anggota partai politik gitu. Nah karena misalnya ini kan mungkin terkait pekerjaan mereka yang tidak membolehkan, misalnya anggota TNI tidak boleh, Polri tidak boleh, PNS juga, kemudian yang memiliki jabatan-jabatan struktural itu tidak boleh menjadi bagian dari anggota partai politik. Nah itu harus mereka pastikan bahwa ketika mereka pembiaran ini juga tidak baik ya, ketika mereka membiarkan, oh biarlah saya, kan bukan saya gitu. Nah ini kan kita tidak tahu proses terjadinya hingga mereka masuk dalam keanggotaan ini, kita tidak tahu dengan dengan kesadaran diri, dengan sengaja atau tidak sengaja kita tidak tahu. Tapi yang tadi kita pastikan, kita butuh dari kesadaran dan partisipasi masyarakat ini dengan mendatangi KPU sendiri, bahwa ingin memastikan dirinya saja bahwa mereka clear, tidak tergabung dalam partai politik manapun yang sesuai keinginan mereka. Karena kita tidak tahu, karena melihat dari banyaknya pada hari ini partai politik yang mendaftar, calon peserta pemilu ini yang mendaftar, dan juga rebutan juga anggota gitu kan, dengan wilayah administratif Kota Batu yang cukup minimalis gitu, butuh banyak orang. Nah ini kita harus memastikan bahwa dari segala unsur-unsur profesionalisme ini juga tidak termasuk di dalamnya gitu. Nah kami juga berharap bahwa pelayanan kami ini juga menjadi bantuan atau menjadi salah satu sarana teman-teman di calon peserta pemilu ini untuk memudahkan mereka, mempercepat proses dari pemenuhan kelengkapan dari berkas-berkas, ataupun membantu bagaimana mengantisipasi secara cepat ketika verifikasi ini terjadi, ada data-data kekurangan mereka cepat memenuhi dengan selalu intens berkomunikasi dengan KPU Kota Batu gitu, dengan melalui layanan helpdesk Sipol ini. Iya, baik. Terima kasih untuk Bu Marlina ya. Kalau dari Bapak Yoga sendiri nih, Bapak Yogi, Yoga itu maksudnya Yogi Eka gitu. Siap. Bisa guys. Oke, harapannya adanya helpdesk ini. Ya, benar. Kita titik poinnya adalah teman-teman KPU profesional, adil, dan kemudian informatif gitu aja dalam mengelola helpdesk ini. Jangan sampai haknya teman-teman partai politik, hak masyarakat umum untuk ikut di dalam partai politik maupun enggak, ini bisa terfasilitasi dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih untuk Bu Marlina dan juga Bapak Yogi. Mau ikut arisan juga. Oh iya. Oke. Puan, kalau gitu waktunya untuk hari ini kita usai ya. Iya, cepat sekali ya waktu berlalu. Iya, 1 jam 3 jam gitu. Kalau 3 jam nanti minumnya habis. Oke, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih juga. Iya, semoga sehat selalu ya, dan kita bisa bertemu sama-sama lagi di waktu ke depan. Baik sahabat Tidar Sakti, jangan kemana-mana dulu karena programnya Selendang Siang bersama Jeng Rafa Sitam akan masih ada sampai nanti OTW jam 12 siang ya. Jadi tetap di 96,2 Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya.